Halo Sobat Tutor, ya ketemu lagi ya bersama saya Gus Nadi. Hari ini saya akan sharing bagaimana membuat toko online dengan cepat ya. Mungkin sejam kita bisa membuat toko online dan itu sudah bisa dipakai juga sama teman-teman. Kenapa saya ingin sharing membuat toko online ini supaya teman-teman di rumah yang punya ide bisnis maupun mau menjalankan bisnis baru dunia digital itu bisa mencoba untuk memulai ya, dan sebenarnya nggak sulit untuk memulainya ya. Nah, selain itu juga akhir-akhir ini saya coba dengar banyak berita ya. Ini saya ketikkan berita PHK itu eh, sangat banyak, mungkin karena pengaruh saat ini ya, lagi ada pandemi COVID-19. Jadi kalau saya lihat di sini kumpulan berita PHK massal terbaru hari ini ya, 25 juta orang terancam PHK massal akibat virus corona. Tahun depan sekitar 2.000 pekerja di Jatim bakal di PHK massal. Oke, ini sangat disayangkan sekali ya, banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang memphk-kan karyawannya. Tapi di sisi lain juga perusahaan mungkin dengan adanya kondisi seperti ini, tentu kondisi keuangan pun sangat sulit karena orang-orang kan sekarang harus ada di rumah. Nah, gimana caranya supaya ketika kita ada di rumah tapi kita masih bisa berbisnis dan bisa berjalan bisnisnya ya. Ya tentunya Anda bisa memulai dengan mempunyai toko online sendiri ya. Ini contoh berita-beritanya ya. Ya mungkin silakan coba dicari, atau mungkin ada dari teman-teman juga yang kena dampak istilahnya pemutusan hubungan kerja ya, karena mungkin perusahaannya juga tadi bermasalah dari sisi keuangannya. Oke, kita langsung saja mungkin ya. Jadi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah mencoba menjelaskan bagaimana cara membeli hosting dan domain. Saya beli, contohnya ini saya beli domain namanya prestashopindonesia.com. Nah, sekarang saya akan coba menginstal menggunakan Softaculous cPanel. Apa itu Softaculous cPanel? Itu sebuah software bawaan dari cPanel yang kita bisa menginstal beberapa CMS seperti WordPress, PrestaShop dan lain-lain. Mungkin detailnya akan saya jelaskan di video-video yang berikutnya ya. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat toko online-nya supaya cepat ya. Oke, pertama kalau teman-teman sudah punya hosting, biasanya tinggal masuk dulu ke cPanel ya. Jadi di sini ketikkan /cPanel. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan username dan password cPanel-nya ya. Ini biasanya akan dikasih oleh pihak hosting ke email teman-teman semuanya. Kita login. Nah, kalau sudah login, tampilan cPanel-nya seperti ini. Teman-teman bisa dipastikan dulu PHP versi berapa yang dipakai di cPanel-nya ya. PHP. Ini select PHP version. Oke, kita tunggu. Ini untuk memastikan ketika teman-teman akan menginstal menggunakan Softaculous itu apakah sudah support belum sama PHP-nya ya. Ini yang saya pakai 7.1. Jadi teman-teman tinggal ganti aja ke versi yang teman-teman inginkan ya. Oke. Saya balik lagi cPanel. Caranya pertama ketikan nah ini ada ya Softaculous. Kita klik. Ini banyak, ada WordPress, terus Abante Chart, PrestaShop, Joomla dan lain-lain. Kita klik ini. Oke. Nah, kali ini bagaimana membuat toko online dengan cepat? Salah satunya saya akan mungkin mempraktekkan menggunakan PrestaShop ya. Karena kebetulan saya udah bertahun-tahun pakai PrestaShop, itu bagus, stabil, dan banyak juga yang minta bantuan ke saya untuk istilahnya dibantu diinstal, custom dan lain-lain ya, dan sudah bisa berjalan juga bisnisnya ya. Ini saya coba install. Oke, di sini PrestaShop-nya ada beberapa versi ya. Nah, teman-teman bisa pilih ya. Kalau dilihat yang terbaru ya tentunya versi 1.7 ya.
Ini ada overview, informasi umumnya seperti apa, features ya. Nah, ini featuresnya PrestaShop tuh lumayan user friendly ya, mudah digunakan. Screenshot, oke, ini mungkin loading ya. Nah, ini nanti hasilnya teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ini pengelolaannya, jadi teman-teman tinggal kelola nanti setelah beres install ya. Oke, saya balik lagi ke install sini, versi yang lebih 176 ini. Terus saya pilih oke. Nah, domain ini saya pilih dulu domain yang saya sudah beli ya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin langsung tinggal pilih yang di sini. Kebetulan ini sudah saya isi ya websitenya, jadi saya akan simpan di dalam directory ya. Di sini untuk menyimpan directory, nah kita harus cukup menuliskan nama foldernya. Nah, contoh foldernya misalkan saya kasih nama shop ya. Oke, terus namanya misalkan tokoku ya, toko onlineku ya, misalkan toko onlineku, foldernya admin apa ya, misalkan admin, ya udah admin 123 mungkin ya. Terus emailnya ini diisi ya, contoh misalkan info, saya kasih passwordnya ini teman-teman bisa generate atau bikin sendiri. Contoh misalkan saya isi oke ya, QWERTY 1234, terus first name-nya, last name-nya diisi ya, ini default. Terus di sini ada advance. Nah, advance ini untuk membuat database-nya. Kalau teman-teman ingin custom database, silahkan namanya diubah di sini ya. Contoh misalkan PrestaShop IndoDB. Oke. Ini tabelnya seperti ini. Oh, ini database cannot be created. Oh, ini terlalu panjang ya. Presta in, masih kepanjangan ya. PrestaDB harus 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Presta aja ya mungkin ya. Presta aja kita coba ya. Oke, bisa ya. Ininya PrestaShop PS mungkin ya, saya kasih namanya. Terus kalau sudah tinggal klik install. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Ini proses instalasinya bisa lebih cepat. Kita tunggu dulu 15%. Terus jangan lupa teman-teman tadi diingat ya, nama, username, password, sama folder admin, karena nanti itu digunakan. Nah, ini sudah selesai instalasinya. Proses sudah selesai. Kita klik di sini ya, shopnya. Wow, sudah jadi ya. Ini ada beberapa mungkin, ini masih loading. Pengaturan ini ya. Terus administrasinya. Nah, ini tadi kita memasukkan nama foldernya admin 123. Nah, mana ya, saya balik lagi ya. Ini ya teman-teman, kalau saya klik coba close. Oke. Ini ada settingan yang harus dijalankan di admin dulu. Oke, saya coba masuk admin ya. Tadi passwordnya info ya, info @ Oke. Nah, nanti teman-teman akan dipandu bagaimana cara menggunakan PrestaShop. Kebetulan saya sudah paham, jadi mungkin saya abaikan. Oke.
Terus langkah selanjutnya ini stop dulu. Tadi ada masalah ya, pas saya klik kategorinya dia error. Itu biasanya pengaturannya ada di sini ya teman-teman, di search, di shop parameter, terus klik search. Lupa, maaf ya, yang di SEO, traffic dan SEO. Oke. Nah, friendly URL aktif. Oke, ini juga kita aktifkan. Kita tinggal tunggu dulu ya. Ini masih loading ya. Oke, coba saya refresh. Apakah masih error? Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi tadi masalah friendly URL-nya ya. Jadi nah sekarang nih sudah muncul ya gambar produknya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sudah bisa digunakan. Contoh mungkin saya mau beli ya. Quick view, add to chart. Nah, langsung beli, proses. Oke, kita proses. Ini kita belum punya ya sign in, kalau belum kita masukkan dulu. Ini mungkin kita abaikan dulu saja. Nah, langkah selanjutnya setelah register kita harus mengisi alamat pengiriman. Misalkan Cimahi. Nah, negaranya nih, ini negaranya kebetulan kita belum aktifkan ya. Oke, contoh saja dulu mungkin ya. Harus diisi ya. Nah, nanti setelah berhasil mengisi alamat, nanti ada pilihan pengiriman kurirnya ya. Ini kita continue. Nah, terus setelah kurirnya dipilih, itu teman-teman nanti milih pembayarannya menggunakan apa ya. Di sini contoh bank wire ya, transfer bank. Terus saya pesan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, pemesanan sudah dikirim ke email. Ini summary-nya, ini nomor referensinya. Ini belum diisi tadi ya, informasi harusnya pemilik toko mengisi nanti. Jadi mudah ya teman-teman. Ini sudah bisa dipakai. Terus kalau saya lihat pemesanan saya, personal info, order sorry. Oke. Nah, ini ya, menunggu pembayaran. Detailnya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan nanti tinggal ditanyakan. Oke, gitu ya. Ini kategorinya bentuknya seperti ini. Kalau detail page-nya ini sudah ada, ukurannya juga bisa dipilih ya. Dan ini bisa powerful kalau dikembangkan ya. Oke, saya coba login sebagai admin, balik lagi ke admin. Nah, ini ya di sini. Ketika ada pemesanan baru atau register baru nanti ada di sini ya informasinya. Ini pemesanan baru di sini. Nih, kita coba cek order. Nah, ini ada ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pemesanan, sekiranya teman-teman di sini tinggal pilih nanti apakah pembayarannya sudah diterima, tinggal kita ubah statusnya. Terus kalau misalkan mau dikirim juga kita tinggal ubah, atau misalkan sudah berhasil, sudah kita butuh berarti statusnya sudah delivered ya. Oke, balik lagi ke pemesanan saya di order ya.
ini statusnya sudah bisa dilihat di sini. Jadi otomatis tanggal berapa juga ke detect ya. Oke teman-teman, nah itu sekilas membuat toko online. Ya, langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal mengatur dari sisi bahasa dan lain itu sebenarnya bisa dilakukan ya, tinggal install linguist dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman kesulitan, silahkan boleh hubungi saya di website prestashopindonesia.com ya. Jangan lupa ya, prestashopindonesia.com. Oke, terus ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di segmen kali ini. Oh iya, nanti PrestaShop juga support juga ya untuk kurir pengiriman, bisa menggunakan JNE dan lain sebagainya, termasuk menggunakan pembayaran payment kayak misalkan pemain di Indomaret atau misalkan e-banking dan lain-lain. Jadi ini sangat powerful, dan ya sebetulnya kalau misalkan teman-teman tertarik untuk berbisnis digital, punya toko online sendiri, mungkin ini bisa jadi momen teman-teman untuk memulai usahanya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segmen kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan bagi yang belum subscribe, silahkan boleh subscribe untuk menunggu video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali Sobat Tutor.